Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak Aditya Wicaksono Eskom Mkom, Pak Endang Purnamagiri Eskom Mkom, Bu Gema Prasasti Mindara SI Mkom, beserta kakak asdos dari 4 mata kuliah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang telah terlaksana kurang dari 14 minggu. Proyek ini juga merupakan gabungan dari beberapa mata kuliah, diantaranya pemrograman web, pemrograman mobile, komputasi awan, dan analisis perancangan perangkat lunak. Di sini kami berjumlah 5 orang, diantaranya Apik Banyubasa, Gani Adisa, Cindy Valencia, saya sendiri, Muhammad Anggi Lubis, dan Dandi Bintang Hasibuan. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang kami bacakan secara berkala atau beruntut. Deskripsi aplikasi. Aplikasi Buaku bertujuan untuk membantu pengguna dalam eksplorasi, membeli, merawat, dan menanam buah-buahan secara efektif dan informatif. Aplikasi ini menyediakan basis data lengkap mengenai berbagai jenis buah-buahan, termasuk informasi nutrisi, manfaat kesehatan, dan panduan cara memilih buah yang segar. Baik, untuk teknologi yang digunakan ada framework, report grafik dan PDF, kirim email, dan responsif. Di fitur web ada login dan register, jual beli buah lokal, informasi budidaya buah, informasi nilai gizi buah, rekomendasi budidaya buah, root keranjang, daftar pesanan, root profile, logout. Fitur mobile apps ada login dan register, jual beli buah lokal, informasi budidaya buah, informasi nilai gizi buah, rekomendasi budidaya buah, perut keranjang, profil, dan rokat. Baik, selanjutnya ada skema database. Database kami bernamakan Buahku yang berisi collection yaitu admin, keranjang, pengguna, pesanan, produk, dan tips. Boleh next. Daftar handphone kami ada pos yang berisi add keranjang, add pesanan, add tips, daftar admin, daftar pengguna, dan input produk. Next. Ada juga delete yaitu delete admin by username, delete al keranjang by username, delete pengguna by username, delete produk by ID, delete produk by keranjang ID, delete tips by ID. Next. Lalu ada code yang berisi edit foto profil pengguna sampai edit profil admin. Lalu ada juga get yang berisi get admin by username sampai get tips. Oke, selanjutnya ada tampilan dari repository GitHub yang telah kami upload ke GitHub sendiri. Nah, di sini ada dua, yaitu yang website dan yang mobile. Nah, yang pertama itu yang website sendiri. Nah, di sini kami telah mengupload repository yang dimana isinya terdapat berbagai macam source code yang telah kami buat untuk website itu sendiri, di mana ada app, public, test, vendor, dan readable. Nah, selanjutnya yaitu ada untuk yang mobile. Nah, di mobile sendiri kami juga memiliki kami sama seperti di website sendiri. Nah, sini ada .idea, app, Gradle, dan wrapper, dan lain-lainnya. Yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam source code untuk membangun aplikasi kami sendiri. Selanjutnya kita akan mendemokan aplikasi. Yang pertama kita lihat dulu kodenya karena kita menggunakan framework CI4 atau code Igniter 4 yang menerapkan model view dan controller. Di sini ada file view yang berisikan tag-tag HTML seperti biasa. Kemudian ada file model. Kemudian yang berisikan untuk menghubungkan dari database untuk ditampilkan pada folder view. Lalu ada controller yang berfungsi sebagai penghubung antara model dan view yang tadi
sudah dijelaskan. Kemudian juga ada routes yang berisikan untuk memanggil controller yang kita butuhkan. Lalu selain itu juga ada folder public yang berisikan aset-aset atau kebutuhan yang kita inginkan seperti foto, CSS dari view yang tadi, lalu juga ada file buat JS atau JavaScript-nya. Untuk menjalankannya bisa menggunakan PHP, Spark, terus lalu di sini tampil localhost 8080, kita buka. Apakah sudah tertampil di web? Nah, di sini ada halaman beranda. Di beranda ini ada rekomendasi budidaya buah lokal, kemudian ada tips sukses budidaya buah lokal, dan ada beberapa rekomendasi buah yang dijual di toko kami. Untuk fitur yang pertama yaitu rekomendasi budidaya buah lokal. Ketika kita klik sebagai atau memasukkan data-data yang kita butuh, kita akan input sebagai sumber atau data yang kita inginkan, maka jika di database tidak ada yang valid atau yang cocok, maka sistem akan menampilkan mohon maaf tidak ada buah yang cocok ditanam dengan kriteria tersebut. Dan apabila ada, maka sistem akan menampilkan rekomendasi buah-buah yang bisa ditanam dengan kriteria tersebut. Dan jika diklik, sistem akan menampilkan secara rinci, detail, cara budidaya buah lokal tersebut. Kemudian di beranda juga yang sudah saya bilang sebelumnya, ada tips. Ketika diklik, maka akan menampilkan tips yang cocok untuk budidaya buah agar lebih efektif. Dan juga ada di beranda ada toko. Nah, di toko ini hanya ditampilkan 4 item produk, dan jika mau menampilkan lebih banyak lagi, kita bisa klik lihat semua yang akan redirect ke halaman toko. Kemudian ada page budidaya. Di budidaya ini juga sama seperti rekomendasi yang sebelumnya. Ini menampilkan budidaya dari buah yang kita ingin budidayakan. Kemudian di toko tadi kita ada, jika diklik akan menampilkan daftar detail produknya seperti nilai gizi, deskripsi, dan khasiat. Kemudian di toko juga bisa memasukkan produk ke keranjang bila produk habis atau sudah tidak ada stoknya, maka tombol keranjang akan di-disable. Jika tersedia, maka tombol keranjang tambahkan ke keranjang bisa digunakan. Dan jika di sistem juga akan seleksi jika belum terdeteksi untuk login, maka akan mengarahkannya ke halaman login. Di sini ada halaman login, dan jika belum mempunyai akun bisa mendaftarkan di sini.
Nah, di sini sudah memiliki akun, maka kita bisa melakukan penambahan ke keranjang sebagai berikut. Di sini ada tampilan daftar keranjang yang kita butuhkan atau yang kita sudah masukkan produk-produknya ke keranjang. Di sini kita bisa edit jumlahnya, misalnya ada apa, dan subtotal akan bertambah otomatis. Kemudian juga kita bisa melakukan pembayaran atau pemesanan produk yang sudah kita tambahkan ke keranjang dengan menambahkan metode pembayaran dan juga bukti pembayaran. Jika pesanan berhasil, maka akan diarahkan ke halaman pesanan sebagai berikut. Setelah kita membuat pesanan yang sudah pesan tadi, maka sistem akan mengirimkan email ke email yang terdaftar di profil bahwa dalam email tersebut terdapat pesan bahwa pesanan telah berhasil dibuat dengan rincian berikut tanggal dan nama nomor pesanan yang bisa diakses. Nah, ini yang pesanan yang tadi kita telah buat. Selanjutnya juga di halaman pesanan ini, di halaman ini juga kita bisa melihat profil dari akun kita sebagai berikut. Di sini juga kita dapat mengubah profil seperti ini. Dan juga bila username sudah ada, maka akan menampilkan notifikasi sebagai berikut. Gagal edit karena username sudah tersedia. Maka data yang sudah kita ingin edit tadi tidak jadi teredit. Kemudian juga bisa ubah password. Di sini juga password akan diubah. Jika password barunya berbeda, maka akan menampilkan notifikasi juga bahwa password berbeda. Dan juga bila password lama Anda salah, juga akan tertampil notifikasi bahwa password lama Anda salah. Selanjutnya juga kita bisa mengubah foto dengan foto yang baru seperti ini. Nah, foto profil kita sudah berubah. Kemudian juga bisa logout. Selanjutnya kita masuk ke sistem dari admin itu sendiri dengan mengaktifkan admin. Dan kita harus login sebagai admin. Nah, di halaman home admin atau berada admin akan ditampilkan sapaan, selamat datang, kemudian ada tampilan daftar produk, pesanan, tips yang akan mengarahkan ke masing-masing halaman. Pertama kita membuka untuk daftar produk. Di daftar produk juga dapat menambahkan produk, nama buah, atau yang lainnya. Stok, harga, nama latin, deskripsi, khasiat, jenis tanah, suhu, dan fotonya. Kemudian juga bisa mengeditnya di sini. Lalu juga bisa menghapus dengan klik tombol. Selain itu juga di daftar produk ini juga disediakan untuk melihat grafik stok
yang bertujuan agar memudahkan kita dalam manage atau manajemen stok produk yang kita jual. Selanjutnya ada tampilan pesanan, daftar pesanan. Nah, di pesanan ini berisi daftar pesanan yang sudah dibuat oleh user. Di sini admin bisa mengecek bukti pembayaran yang tadi telah dikirimkan oleh user sebagai bukti buat pembayaran. Kemudian juga bisa mengedit status pesanannya, misalkan diproses, maka status pesanan akan berubah menjadi diproses. Selanjutnya juga ada, kita bisa menambahkan atau mencetak resi dari pesanan yang telah dibuat tadi dengan mengklik logo printer yang hasilnya akan membuatnya menjadi PDF. Mungkin proses ini akan membutuhkan waktu cukup lama. Nah, ini sudah tertampil resi pesanannya yang berupa PDF, bisa printnya atau save. Kemudian ada daftar tips. Di daftar tips ini juga bisa create tips atau bisa menambahkan tips, bisa ngedit tips, dan juga bisa menghapusnya. Kemudian di tampilan admin juga kita bisa melihat profil dari admin itu sendiri, bisa edit profile, edit password, edit foto, dan juga hapus sama seperti yang di tampilan user sebelumnya. Dan untuk domain kita bisa mengaksesnya dengan buahku.rf.id. Di sini domain yang sudah kita hosting. Bagi teman-teman atau penonton yang menemukan bug di website kami, bisa menulisnya di kolom komentar video ini. Terima kasih. Untuk demo aplikasinya, dilanjut dengan database. Baik, selanjutnya ada database dari website kami. Di sini ada admin yang berisi daftar admin yang pernah dibuat. Lalu ada daftar keranjang juga. Di sini input keranjang dari web muncul di sini. Di sini ada pengguna. Lalu ada pesanan juga, daftar pesanan yang telah kita pesan di web. Semua muncul di sini. Lalu ada daftar produk. Di sini kami baru menyediakan 20 produk dari buah kami yang dijual. Ada juga info-info dari produk tersebut, yaitu ada nama sampai dengan foto. Lalu ada tips budidaya juga, yang berisi tanggal sampai si penulis itu sendiri. Lalu kita lanjut ke endpoint. Di endpoint sendiri ada endpoint PTTP method delete, ada get, ada post, lalu ada put. Saya akan menjelaskan satu saja dari masing-masing PTTP methodnya. Yang pertama delete admin by username. Ini berfungsi untuk mendelete admin username. Lalu ada get admin by username. Ini menangkap database dari database ke web sendiri yang berisi database username admin. Lalu ada post. Ini ketika kita menambahkan barang di keranjang, maka akan ngepost ke database
akan muncul ke database produk yang kita tambahkan ke keranjang. Lalu ada put yang berisi edit foto profil admin. Ini ketika kita mengedit foto profil admin, maka kita akan ngepost ke database. Ini ketika diedit ya, ke database. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya boleh. Nah, berikut adalah lomba yang kami ikuti sendiri, yaitu yang pertama Business Plan Competition Hand Monetization di UMS. Yang kedua ada Business Plan Competition Presiden dari WNJ sendiri. Oke. Baik, terima kasih kami ucapkan atas saran dan masukan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen beserta Kakak Asdos atas pembekalan ilmu selama 13 minggu sebelumnya, hingga kami bisa mengevaluasi lebih dalam terkait proyek yang kami jalankan. Dan semoga ilmu yang kami dapatkan dapat benar-benar digunakan untuk kami di masa depan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas satu semester yang sangat berarti, walaupun terasa banyak hambatan di tengah perjalanan, namun semuanya tetap berjalan hingga tetap sampai di tahap akhir semester ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.